Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil tadi kita mendengarkan salah satu sifat manusia, yaitu serakah. Keserakahan itu ditampilkan oleh para penggarap kebun anggur yang dipercaya untuk menggarap kebun anggur, tetapi mereka justru ingin memiliki kebun anggur itu dengan cara membunuh hamba-hamba pemilik kebun anggur, bahkan membunuh anak si pemilik kebun anggur itu. Rasanya dosa keserakahan itu masih sangat aktual, masih sangat banyak yang mungkin sedang kita hadapi juga hari-hari ini. Kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang sudah kecukupan tapi masih merasa kurang, lalu kemudian mereka korupsi. Sudah ada orang yang punya banyak jabatan, masih kurang jabatan yang lain, akhirnya meraih jabatan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan menegasikan, dengan menghilangkan nilai-nilai. Keserakahan jadi dosa yang akan ada sepanjang zaman. Dan keserakahan itulah yang membuat orang lain menderita. Karena keserakahan itu berarti merampas hak orang lain. Bahkan mungkin dalam skop yang lebih kecil, kita juga punya dosa serakah itu. Misalnya, kalau kita diskusi, kita enggak mau kalah, kita mendominasi pembicaraan, sehingga hak orang lain untuk berbicara itu kita ambil semua. Serakah. Atau kita ingin menang sendiri, memaksakan kehendak kepada orang lain dengan mengatakan pokoknya begini, mau begini, enggak mau ya sudah, memaksakan kehendak. Serakah. Padahal orang lain punya hak, orang lain punya pendirian, orang lain punya pendapat, tapi karena keserakahan kita itu, lalu akhirnya orang lain menjadi tidak bisa berkembang, orang lain bisa menderita, orang lain takut, apalagi kalau itu terjadi dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Ada mungkin suami-suami yang otoriter, pasti nggak di sini. Ada juga mungkin istri-istri yang ingin menang sendiri, pasti di sini. Nah, mesti ada sikap-sikap serakah dengan aneka bentuknya, dengan aneka caranya terjadi, yang membuat orang lain itu terkebiri, membuat orang lain menderita. Nah, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang serakah itu. Saya ingin menawarkan beberapa hal. Yang pertama, kita diajak untuk berani mengatakan cukup. Cukup terhadap berkat Tuhan yang kita terima. Malam hari ketika mau tidur, Tuhan terima kasih, cukup berkat-Mu untuk hari ini. Apa sih? Ya berkat kesehatan, berkat kegembiraan, berkat keselamatan, naik Transjakarta aman, naik Grab aman, naik Gojek aman. Puji Tuhan. Berani mengatakan cukup. Kita percaya Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengatakan cukup, maka kita akan mudah untuk bersyukur. Jika kita mudah untuk bersyukur, kita akan mudah untuk merasakan bahwa Tuhan itu baik pada kita, sekecil apapun kebaikan Tuhan itu. Dan kita diajak untuk kembali fokus kepada Tuhan. Kadang-kala fokus kita terpecah oleh apa? Terpecah oleh jabatan, terpecah oleh harta, terpecah oleh hobi, sehingga kadang-kala Tuhan itu dilupakan. Saya ingin mengajak untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah yang mengajak kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Pengkhotbah 5 ayat 10, nanti dicari di rumah. Jadi orang cari uang boleh silahkan, cari jabatan boleh silahkan, cari kekayaan boleh silahkan, tetapi ingat bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan yang membuat kita
semakin kita mendapat banyak berkat, semakin kita rendah hati. Semakin banyak kita dicintai Tuhan, kita semakin seperti padi, semakin menunduk. Sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada ketamakan, tidak ada keserakahan. Yang ada adalah kerendahan hati yang membuat kita mudah bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisa mengatakan cukup, maka kita akan hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan. Mahatma Gandhi mengatakan, dunia ini cukup dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi dunia tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu manusia. Mahatma Gandhi mengatakan demikian. Artinya apa? Dalam hidup ini kita diajak untuk hidup berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Dan kita juga diajak untuk memenuhi kebutuhan yang lain, kebutuhan rohani kita. Kita punya perut jasmani, tapi jangan lupa juga ada perut rohani. Hari ini pantang. Oh iya, Jumat ya, lupa saya. Ini belum makan loh ya. Ini hari Jumat, pantang ya. Kita mencoba mengatur perut jasmani kita, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa 40 hari sejak Rabu Abu sampai nanti Paskah. Sekarang hari keberapa? Nggak bisa jawab, dapat sepeda. Hari ke-16 hari ini dari 40 hari itu. Dan kita diajak untuk memberi makan perut rohani kita juga. Mati raga, ya raganya mati, tapi rohaninya harus tumbuh. Jangan raganya mati, rohaninya juga mati. Mati semua dong. Raganya mati, rohaninya tumbuh. Raganya mati, rohaninya berkembang. Raganya mati, kehidupan iman semakin hidup. Maka 40 hari kita diajak untuk menggemukkan perut kita, perut rohani kita, dengan berdoa tadi jalan salib, membaca firman Tuhan, merefleksikan diri, melipat gandakan perbuatan baik, menambah sisi terang hati kita itu lebih lebar daripada sisi gelap. Jadi pribadi yang sabar, pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau berkorban. Seperti tadi kita renungkan dalam jalan salib, kita merenungkan bagaimana Yesus yang adalah Allah tidak pernah serakah, justru rendah hati, menanggung dosa lewat pemanggilan salib. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau kita bisa bersyukur dan mengatakan cukup, kemudian kita hidup berbasis kebutuhan, maka kita meyakini bahwa kehidupan kita sungguh akan bernuansa surgawi. Pada bagian akhir Injil tadi dikatakan, kalau kita hidup dalam tamak, maka kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bagian akhir Injil tadi. Maka kalau kita hari ini diajak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, pribadi yang tidak sombong, pasti kita akan mampu menciptakan suasana hidup keluarga kita lebih nyaman, lebih damai, lebih tentram, lebih enak, lebih sejuk. Kita menjadi pribadi yang dirindukan oleh orang-orang di rumah. Karena apa? Kita rendah hati, mau melayani, bukan orang yang memaksakan kehendak. Juga di tempat kerja juga sama, menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Kehadiran kita dirindukan oleh banyak teman-teman, karena kita memberi inspirasi, kita memberi kegembiraan, kita memberi sukacita. Dan yang terakhir, kita diutus menjadi penggarap kebun anggur, keluarga kebun anggur kita. Apa kita sudah menghasilkan buah sebagai penggarap kebun anggur? Bagaimana istri kita, anak kita, suami kita boleh tumbuh dalam kegembiraan, dalam sukacita, dalam sikap saling percaya. Intilan ini juga menjadi kebun anggur kita, tempat di mana Tuhan memberikan kepercayaan pada kita untuk bekerja, mengembangkan talenta, mengembangkan kemampuan, dan juga membagi kasih. Maka mari kita syukuri atas berbagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua adalah penggarap-penggarap kebun anggur, di mana kita diutus oleh Allah di tengah keluarga, di
di kantor, di gereja, di lingkungan, dan dimanapun agar kita membagikan berkatnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa. Kita teruskan dengan persembahan.